Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang kesebangunan dan kekongruenan. Silakan dibuka halaman 73 untuk nomor 26 sampai 35. Nomor 26. Sebuah model bus memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 4,5 cm. Jika panjang bus sebenarnya adalah 12 meter, maka lebar dan tinggi bus sebenarnya berturut-turut adalah. Kita bisa menggunakan skema perbandingan ini ya. PM ini artinya panjang pada model, PS itu artinya panjang sebenarnya. Begitu juga dengan LM, lebar model, LS lebar sebenarnya, TM tinggi model, TS tinggi sebenarnya. Yang pertama kita mencari lebar terlebih dahulu ya. Kita pasangkan dua perbandingan nomor 1 dengan yang tengah ini ya. Sehingga kita akan mengganti PM panjang pada model dengan 10 cm. Kemudian panjang sebenarnya di sini diketahui 12 meter. Kita ubah menjadi satuan cm menjadi 1200 cm. Kemudian lebar model di sini diketahui 4 cm ya. Kita tulis 4 cm. Kemudian yang dicari adalah LS. 0 bisa kita coret ya. Lalu kita kalikan silang. 1 dikalikan LS berarti sama dengan LS sama dengan 120 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 480 cm atau setara dengan 4,8 meter. Selanjutnya untuk mencari tinggi bus sebenarnya berarti kita bisa memasangkan perbandingan pertama dengan yang ketiga ya. Sehingga kita ganti di sini PM panjang modelnya adalah 10 cm. Kemudian panjang sebenarnya adalah 1200 cm. Kemudian tinggi model adalah 4,5 cm dan tinggi sebenarnya yang kita cari 0 kita coret, kemudian kita kalikan silang ya di sini. 1 kalikan TS berarti sama dengan TS. 120 dikalikan 4,5 hasilnya adalah 540 cm. Kita ubah menjadi satuan meter sehingga hasilnya 5,4 meter. Berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 7, berikut ini yang bukan merupakan pasangan bangun yang pasti sebangun adalah syarat dua bangun dikatakan sebangun adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, sisi-sisinya yang bersesuaian perbandingannya akan sama. Kita fokus ke poin yang kedua ya. Bisa kita lihat dari bangun datarnya ya. Dua buah persegi otomatis sudutnya pasti sama. Sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya akan sama. Betul ya? Pasti di sini sudah otomatis sebangun, ini bersesuaian dengan ini, akan sama ini dengan ini juga ya. Jadi poin A ini adalah jawaban yang benar. Nah kita cari jawaban yang salah ya. Poin B, dua buah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi sudutnya juga sama ya, sama-sama 60. Perbandingan sisi ini dengan sisi ini akan sama jika dibandingkan dengan sisi yang ini ya, pasti akan sama. Berarti poin 2 adalah jawaban yang benar. Kemudian poin C, dua buah belah ketupat. Nah, letak kesalahannya di sini. Sudut dalam belah ketupat itu belum tentu sama. Jadi, jawaban yang belum pasti sebangun adalah dua buah belah ketupat. Jawabannya C. Nomor 28, sebuah persegi panjang berukuran 18 cm kali 12 cm akan sebangun dengan persegi panjang yang ukurannya adalah, berarti kita cek ya, poin pertama yaitu poin A. Kita lihat ya sisi-sisi yang bersesuaian apakah dia sama perbandingannya. Di sini 18 kita bandingkan dengan 10. 18 per 10 apakah sama ketika 12 dibandingkan dengan 5. 18 dan 10 sama-sama kita bagi 2, yang atas 9, yang bawah 5. Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah ya, karena di sini nilai perbandingannya tidak sama. Berarti bukan poin A. Kita uji poin B, di mana 18 kita bandingkan dengan 12, kemudian 12 kita bandingkan dengan 8. Kalau sama-sama kita bagi 6, yang ini 3, yang ini 2. Kalau kita sama-sama bagi 4, di sini 3, di sini juga 2. Karena menghasilkan pernyataan yang benar, perbandingannya sama, berarti jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 29, sebuah gambar berukuran 45 cm kali 40 cm. Difotokopi sebesar 80%.
ukuran gambar hasil fotokopi adalah, berarti kita tinggal mengalihkan 80% ini dikalikan dengan 45 dan 40 ya. Kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. 80 per 100 dikalikan 45. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20, hasilnya 4 per 5 dikalikan 45. Kemudian 45 dibagi 5 hasilnya 9. Kemudian 4 kali 9 hasilnya 36. 80 per 100 dikalikan 40. Kalau kita sederhanakan, hasilnya 4 per 5. Kemudian dikalikan 40. 40 dibagi 5 hasilnya 8. 4 kali 8 hasilnya 32. Berarti jawabannya D. Nomor 30. Jika trapesium ABCD dan PQRS sebangun, maka panjang QR, PS, dan CD masing-masing adalah. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun itu ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudutnya yang bersesuaian sama besar. Nah ini karena sudah sama ya, sama-sama trapesium, pasti sudutnya akan sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Berarti karena kita diminta untuk mencari QR berfungsi sebagai sisi miring ya. Kita bandingkan dengan nanti di panjang BC ini. Berarti 5 berbanding dengan QR karena sama-sama sisi miring ya. Kemudian kita bandingkan sisi alas dengan alas yang lain. Berarti 6 per 9. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 berarti di sini 2, di sini 3. Lalu kita kalikan silang ya. 2 kali QR berarti hasilnya 2 QR sama dengan 5 kali 3, 15. Sehingga panjang QR adalah 15 dibagi 2, 7,5. Selanjutnya yang kedua, untuk mencari PS, karena di sini sisi tegak, berarti kita bandingkan dengan sisi tegak ya. 4 per PS, kita bandingkan dengan sisi alasnya ya. 6 per 9. Kalau kita kalikan silang, boleh. 6 dikalikan PS berarti 6 PS sama dengan 4 kali 9, 36. Berarti untuk mencari PS, tinggal kita bagi ya. 36 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 6 cm. Selanjutnya kita mencari panjang C ke D. Nah, karena di sini panjang C ke D adalah bagian atas, berarti kita bandingkan dengan bagian atas juga ya. CD per 6, kita menggunakan bantuan sisi alasnya ya. 6 per 9. Kalau kita sederhanakan, dibagi 3 berarti ini 2, ini 3. Lalu kita kalikan silang ya. 3 kali CD berarti 3 CD sama dengan 6 kali 2 hasilnya 12. Berarti panjang C ke D adalah 12 dibagi 3, 4 cm. Berarti berturut-turut jawabannya adalah poin D. Nomor 31. Gambar berikut menunjukkan dua trapesium yang sebangun. Panjang sisi AD adalah. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun adalah sudutnya yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Berarti sudutnya sama besar. Yang kedua, kita fokus ke sini aja ya. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Karena yang ditanyakan adalah AD, berarti AD ini kita bandingkan dengan sisi tegak PS ya. AD per 12 sama dengan sisi alas, kita bandingkan dengan sisi alas ya. 15 per 18. Kalau kita sederhanakan, dibagi 3, berarti di sini hasilnya 5. Ini dibagi 3, 6. Lalu kita kalikan silang ya. Berarti 6 dikali AD hasilnya 6 AD sama dengan 12 dikali 5, 60. Berarti panjang AD adalah 60 dibagi 6 hasilnya 10 cm. Berarti jawabannya A. Nomor 32. Perhatikan gambar berikut ini. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah, berarti kita cari terlebih dahulu sudut yang belum diketahui ya. Nah, di sini belum ada sudut B-nya. Cara mencarinya adalah 180 dikurangi penjumlahan antara 75 dan 40. Kenapa demikian? Karena sudut di dalam segitiga totalnya adalah 180. Sehingga kita dapatkan 180 dikurangi 75 ditambah 40, 115, berarti hasilnya adalah 65 derajat. Berarti di sini 65 derajat. Karena konsekuensi dari dua bangun datar yang sebangun, itu sudutnya sama besar, berarti 40 juga ada 40. Kemudian 65 juga ada 65. Berarti di sini yang belum ada adalah 75. Maka sudut R besarnya adalah 75.
derajat. Yang ditanyakan adalah sisi yang bersesuaian. Oke, kita lihat di sini. AC apakah bersesuaian dengan PQ? Kita buktikan. AC diapit oleh dua sudut ya, yaitu 75 derajat dan 40. Berarti kalau kita lihat di sini, sisi yang diapit oleh 40 derajat dan 75 derajat adalah PR. Sedangkan di sini PQ berarti bukan poin A. Kemudian AC bersesuaian dengan PR. Nah, ini benar ya. AC sisi alas ini berbanding dengan PR ya, karena sama-sama diapit oleh dua sudut yaitu 40 derajat dan 75 derajat. Sehingga jawabannya B. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang benar adalah jika Anda bingung karena di sini trapesium yang ukurannya lebih kecil, posisinya berbeda. Nah, sekarang coba saya putar ya. Coba saya putar sehingga K ada di sini, N ada di sini, M ada di sini, dan L ada di sini. Kemudian pernyataan yang benar kita cek ya. Poin A, sudut B sama besar dengan sudut K. Lihat sudut B di sini. Apakah sama besar dengan sudut K? Ternyata tidak sama ya. Seharusnya sama dengan sudut M. Kemudian poin B, sudut D apakah sama besar dengan sudut M? Sudut D di sini ya. Apakah sama besar dengan sudut M? Ternyata tidak sama. Seharusnya dengan sudut K. Berarti bukan poin B. Kemudian sisi AD, nah ini ya sisi AD sebagai sisi tegaknya. Apakah bersesuaian dengan KL? Nah, ternyata benar. Bersesuaian dengan KL. Berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 34. Sebuah foto berukuran 12 kali 20 cm diletakkan secara vertikal di atas karton. Berarti bawahnya karton ya. Ternyata sisi kiri, kanan, atas masih ada 3 cm karton. Berarti masih ada sisa 3 ya. Kemudian jika karton dan foto sebangun, maka lebar karton pada bagian bawah foto adalah, berarti yang ditanyakan adalah X-nya ya. Yang pertama yang harus kita cari adalah panjang karton terlebih dahulu. 12 ini adalah panjang fotonya. Berarti kalau untuk mencari panjang karton dari sini ke sini, yaitu 12 ditambah dengan 3, ditambah dengan 3, hasilnya adalah 18. Berarti di sini 18 cm. Selanjutnya, kita mencari lebar karton. Nah, ini lebarnya ya. Nah, 20 kita tambahkan dengan 3 ditambahkan dengan X. 20 ditambah 3 berarti 23 ditambah dengan X. Berarti di sini 23 tambah X sebagai lebar kartonnya. Yang kita cari adalah X-nya ya. Berarti kita bisa menggunakan skema panjang foto dibandingkan dengan panjang karton sama dengan lebar foto dibandingkan dengan lebar karton. Berarti prosesnya panjang foto, di sini diketahui panjang foto adalah 12. Panjang karton diketahui 18 sama dengan lebar foto. Lebar foto di sini diketahui 20 per lebar karton. Nah, di sini lebar karton ya. 23 ditambah X. Kemudian kita sederhanakan 12 dengan 18 sama-sama dibagi 6. Hasilnya adalah 2, yang ini 3. Kemudian kita kalikan silang ya. Nah, ini dikasih kurung dulu. 2 dikalikan 23 hasilnya 46. Ditambah dengan 2 dikalikan X berarti 2X sama dengan. Kemudian 3 kita kalikan 20 hasilnya adalah 60. 2X sama dengan 60. 46 kalau kita pindah menjadi pengurangan ya. Berarti dikurangi 46. 2X sama dengan 60 dikurangi 46 hasilnya 14. Berarti X sama dengan 14 dibagi 2 hasilnya 7 cm. Berarti jawabannya A. Nomor 35. Sebuah foto diletakkan pada karton berukuran 30 kali 40 cm. Di sebelah kiri, atas, dan kanan foto ada sisa karton selebar 5 cm. Ini ilustrasinya ya. Jika foto tersebut sebangun dengan karton, maka lebar karton bagian bawah adalah, anggap saja di sini, X-nya. Yang pertama yang harus kita cari adalah panjang foto ya. Ini adalah fotonya ya. Panjang foto berarti di sini panjang kartonnya kita kurangi ya. 30 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 5. Kiri 5, kanan juga 5, hasilnya adalah 20. Berarti di sini 20. Selanjutnya lebar foto. Lebar foto di sini 40 cm dikurangi dengan 5 dikurangi dengan X bagian bawah ya. Jadi dikurangi atas dikurangi bawah sehingga hasilnya adalah 35 dikurangi X. Berarti di sini lebarnya 35 dikurangi X.
Selanjutnya, kita bisa menggunakan skema perbandingan ya. Panjang foto per panjang karton sama dengan lebar foto per lebar karton. Kita masukkan ya di sini panjang fotonya diketahui adalah 20. Kemudian di sini panjang kartonnya diketahui 30. Lebar fotonya diketahui ini ya, 35 dikurangi X. Lebar kartonnya diketahui 40. Oke, kita sederhanakan ya. Nolnya kita coret. Selanjutnya kita kalikan silang. Ini dikasih kurung ya. 3 dikalikan 35 hasilnya adalah 105 dikurangi dengan 3 dikalikan X berarti 3X sama dengan 2 dikalikan dengan 40 hasilnya adalah 80. Ingat ya, mengalikannya dengan cara disilang ya. 80 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan berarti 105 dikurangi dengan 80 sama dengan negatif 3X kalau kita pindah ke kanan menjadi positif 3X. 105 dikurangi 80 berarti 25 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 25 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 81/3. Berarti jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan soal nomor 26 sampai 35. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu pada video berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.